Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini jawaban Agatha benar-benar membuat penanya ini tidak berkutik. Langsung kita lihat videonya, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan buat saudara yang selalu terberkati dengan penjelasan Agatha, silahkan tekan tombol like sekarang juga. Dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk, mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Kau kan ngomongin ajudan, bisakah malaikat menyelamatkan manusia dari kematian? Gimana cara malaikat menghidupkan orang mati? Gak Bisa. bisa. Oh, Coba, mana buktinya? Allah Ta'ala. Ya, Mana buktinya? contohnya Mana buktinya? Nabi Ibrahim yang disuruh Allah, belahlah itu merpati, engkau pisahkanlah semua dari Itu dongeng dari mana? bukan dongeng, Kak. Itu ada Itu dongeng. Coba ya. Ini biar kamu tahu ya. Cucunya Abraham itu Israel ini masih hidup, ini cucunya Abraham. Itu nggak pernah menuliskan kakek dia itu mecah-mecahin ini burung terus dihidupkan. Nggak ada, cinta. Kau itu kebanyakan dengerin dongeng. bukan dongeng, Kak. Al-Quran gimana ya bilang? Loh, sekarang gini, Allahmu katanya membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di dalam kitab-kitab sebelumnya itu nggak ada cerita itu, Dek. Dongeng itu nggak ada, sayang. Kok kamu Allah percaya itu dongeng? membenarkan kitab-kitab gini loh. sebelumnya. Yang lucunya gini loh. Bahkan di dalam literasi mau dikatakan bumi ini dipanggul paus. Ini kan dongeng, Dek. Bumi ini gimana? Bumi dipanggul sama ikan paus. Dongeng. Terus kucing Paus. lahir dari bersinnya singa. Ini dongeng semua. Kok masih percaya, Dek? Bumi ini datar. Kok masih percaya, Dek? Aduh. Kakak lihat teori konspirasi tuh ya, Kak. Bukan konspirasi, ini literasimu sendiri yang ngomong. Enggak, Bumi itu di atas konspirasi nun. juga. Bumi di atas nun, di atas ikan paus. Loh, itu Itu kurang teori tahu kok. konspirasi, Kak. Hah. Itu teori konspirasi. Coba ya. Kamu baca di dalam Quranmu bahkan dikatakan apa? Ketika hari penciptaan ada kapal yang lewat. Apa-apaan? Kapal siapa Ya, lagi tuh untuk naik. penciptaan? Bahkan Muhammad Ali Tuhan. kan sudah dipahami orang, semua dikaji semua dari A, B. Bro. Tahu Kakak? Saya kasih tahu berkali-kali. Blackpation. Saya kasih tahu berkali-kali ya. Iya, Kak. Ini logikamu yang kau bilang, Kak, bagaimana ceritanya Tuhan itu masuk ke dimensi manusia? Oh, Tuhanmu aja di neraka kok, dimensi ibu. Apalagi ke dimensi manusia, Dek. Kau ini berakal nggak sih? Kakak mau Ya Tuhan. Kakak mau lihat Tuhan. Sebenarnya gampang sih. Udah terjawab kok, udah terjawab pertanyaanmu. Gimana caranya, Kak? Lu kok gimana caranya? Udah terjawab pertanyaanmu. Gimana caranya Allah itu masuk ke dimensi manusia? Gini aja, kalau kita mau melihat Tuhan, sebenarnya gampang. Apa? Lihatlah Agatha. Bukan. Oh, jangan bikin Romoku ketawa lo nonton inilah. Ini Romoku ini sampai ketawa loh. Romoku tuh selalu WhatsApp aku. Mana coba lihat saya? Kok sibuk pula kok mau kenalan sama bapakku? Nggak bisa. Aku ini anak kesayangannya, sekepo. Udah ya Salahuddin ya. Iya. Dengan retorika yang tidak masuk akal sama seperti yang kamu katakan itu, padahal pertanyaanmu itu udah kejawab semua. Ya. Gini, Kak. Kita ganti yang lain ya. Sabar ya, aku di bawah dulu ya nontonnya. Agak lain ku tengok. Gimana ceritanya Tuhan masuk ke dimensi manusia? Wah, ya gampang lah. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada. Aduh. Sakit pinggang aku ngeladenin dia. Halo. Shalom Pak Prop. Kemana aja? Sibuk nggak? Enggak. Udahlah, gebukin inilah RT6 lah kita sini ya. Gemes kala aku dengan orang inilah.
Betul loh yang tadi tuh, pengen kali ku rujak kau lah Salahuddin Pateh. Cuman lah otaknya. Gimana menurutmu itu, Prof? Kok ada laki-laki setengah gitu otaknya? Bukan Salahuddinnya sih, tapi memang semua Islam begitu. Salah satu yang Nah, semua Islam begitu. semua Islam memang begitu. Kalau ditanya pasti nanti larinya kemana-mana gitu kan. Kalau udah nggak ngerti larinya ke domir. Kalau udah dikasih ayat yang nggak jelas itu bahasa apa, pasti dia ngomong mutasabihat. Itu aja jurus kalian. Ini Ayat apa karena yang kebetulan hari ini saya nggak ngojek, jadi saya di atas ini dulu ya. Mantap. Gitu Bang Februari Malalaku suku ini Panjang. nama atau apa nih Bang? Hah? Malakalu Sama kayak gelar kau Profesor Dokter Metatron Megatron. Sama itu, Bang. Oh ini gelar apa nih? Februari. Gelar Megatron. Nah kan? Ini udah langsung kan? Ketakar kan? Ketakar. Anak Apa? Bekasi banget sih lu. Yang sekarang mau diperdebatkan agama atau nama? Kita membuka forum tanya jawab. Ya saya juga partisipan di sini Bang. Saya mau nanya ke Agatha, tapi karena saya menghormati ya si Bungsu silakan duluan. Oke. Pertanyaan saya gini, Bang. Oke-nya itu loh. Oke. 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 Udah Bagaimana ngos-ngosan dengan nih. bagaimana dengan kitab Yeskiel Anda? Ya kenapa kita biasa? Pertanyaanmu itu loh gak jelas. Loh, Aduh. Nanya kan itu belum yang tanya jawab. nanya itu yang lengkap Bang. Ya bagaimana Ya, kita kita- biasa skill? Baik-baik aja. sih. Baik-baik saja. Kitab Yeskiel. Nanya kita bilang kita nggak kenapa-napa kok. Enggak lain Enggak emangnya. kenapa-kenapa itu. Bang, tolong Nggak Bang, kenapa-kenapa. saya gini ya, saya gini. Kita sesama warga negara Indonesia ya Bang. Jangan bikin saya malu Bang. Loh, Pertanyaan Abang Malu itu nggak kenapa? jelas. kan pertanyaan saya kan ada dalam kitab Anda. Iya, Kitab dari Yeskiel kan cara termasuk dalam Abang kitab bertanya, Injil Anda. Abang ketahuan banget kalau agamanya Islam. Jangan kelihatan banget lah Islamnya. Tanya itu yang jelas, ya. Kitab Yeskiel kan ada dalam kitab Bible Anda. Ada. Ada. Abang Nah, nanya makanya bagaimana saya apanya, pertanyakan kabarnya, kabarnya baik. Bagaimana menurut Anda? Iya baik Bang kabarnya kitab Yeskiel. Salam dari kitab Yeskiel buat Abang dan keluarga. Coba Kak Agatha buka dan baca. Apa bang? Coba Gimana, coba Kak gimana? Agatha Tes, buka dan suaraku baca. ada nggak? Ada jelas. Apanya? Yang mana? Mana? Ya. Ya ada banyak isinya. Masa mau saya baca semua berapa pasal? Apaan kau bisa habis 2 jam 3 jam di sini? Masa pelintir-pelintir ayat Al-Quran aja bisa, masa buka Yeskiel aja nggak bisa? Ya mau yang ayat berapa Loh, kita pasalnya? bukakan. Kita bukakan Bang. Pasal berapa ayat berapa? Mau yang mana? Kita bukakan gratis buat Abang nih. Hmm. Ini Mau nama pasal Bang apa? Februari, kenapa tak namanya Februari? Kenapa nggak Januari? Bukan Suka-suka Glenn Fredly saya. nih. Berakhir. Karena di Januari dia Januari. berakhir nih. Kenapa namamu Metatron? Ah udah lah ya skill berapa ah? Banyak hal ceritamu. Debat ya skill mana yang mau kau tanya? Semuanya. Gila kau. Kenapa sendiri? Oke, sekarang saya kembalikan ya. Gimana dengan Quranmu? Enggak, buka dulu. Enggak usah lari dari topik. Loh Buka ini dulu. tinggal dibuka Bang, tinggal dibuka. Ya scale berapa ini? Yang mau Ya di... skill berapa? Buka. Hah? Aduh otaknya ada nggak sih ya Tuhan? Dua kejedak orang nih. kayak gini. Yang ada cerita remas-remasnya gitu. Remas-remas yang mana? Di mana itu remas-remas? Remas-remas buah dadanya. Di mana itu? Di ayat berapa Bang? Yeskiel. Ya scale berapa? Skill berapa? Nah, Yeskiel 20. Ya, skill Ayat, 20. ayat. Biarin aja.
Ayat berapa bang? Cari bang. Nggak tahu kitab-kitab kamu, tanya aku ke ayat berapa. Yaudah, kau tanya saya coba. Kau tanya saya sekarang. Itu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Yeskel. Kenapa Yeskel? Buka dulu. Udah. Mana? Iya pertanyaannya apa? Ini saya udah buka nih. Emang mana menurut abang tuh? Tuh yang Ya ditulis. nggak tahu. Kau tanya saya. Masa kitabnya nggak tahu? Nggak pernah baca ya? Nggak ada suara tak? Emang Islam ini gawat ya. Gawat. Kamu ngemelintir ayat Al-Quran, tapi kamu nggak pernah membahas kitab Yeskiel kamu. Karena apa? Karena kamu malu apa yang ditulis dalam Yeskiel tuh. Yeskel berapa? Yeskel 20 ayat berapa tadi? Kamu kan bilang ayat 20. Mana? Aku nggak tahu, cari aja yang ada tulisan remas-remas payudaranya. Yaudah, cari aja. Ada, gitu. Jadi Yesus sang firman atau cuma firman Pak? Kak. Firman, pikirannya Allah. Jadi apa yang dipikirkan Allah, itulah yang dia katakan. Coba contoh ya. Jadi Apakah kamu punya pikiran? Oke, apakah pikiranmu itu hanya keluar Punya. melalui suara saja? Apa yang kamu pikirkan, apakah bisa hanya direalisasikan dalam rupa suara aja, bentuk suara aja? Bisa yang lain kan? Bisa dengan tulisan. Jadi, firman itu bukan hanya suara, tetapi lebih dari Iya. itu adalah pikiran. Gitu. Jadi, apa yang dipikirkan Allah, itulah yang dia lakukan. Jadi, Yesus itu adalah pikirannya Allah. Apa yang dipikirkan Allah, kehendaknya Allah, jiwanya Allah, itulah firman. Gimana? Kalau kamu ya, coba ya, kamu berpikir. Artinya, kamu bukan hanya bisa berkata-kata. Dengan tulisan tanpa bersuara pun, kamu memiliki kata-kata dalam tulisanmu. Jadi, apa yang menyatakan di dalam dirimu, itulah pikiranmu. Jadi, firman Allah atau pikirannya Allah, dialah yang menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Yohanes 1 ayat 18. Jadi firman itu, pikiran Allah lah yang menyatakannya. Sama seperti apa yang saya pikirkan, pasti bisa saya nyatakan. Nggak dalam suara saja, dalam tulisan, dalam perilaku. Nah kan kamu mau berlogika, masuk nggak logikanya? Coba, kalau Iya, kamu Kak. mau memperkenalkan Jadi gini, Kak. dirimu, kalau kamu mau memperkenalkan tapi yang- dirimu, menyatakan dirimu, cukup nggak hanya dengan suara? Bisa dengan banyak cara, bisa dengan banyak hal. Gitu. Silakan, apa pertanyaannya? Ya Kak, gini Kak. Jadi setiap yang saya lakukan gitu, yang setiap kakak lakukan gitu kan, apapun itu antara kebaikan atau keburukan, otomatis pandangan seseorang itu pasti menilai pribadinya kakak gitu kan, bukan dari pikiran atau dari apa namanya, atau dari firman lah begitu Kak. Pasti pribadi bentuknya kakak yang dinilai sama orang gitu. Orang kan bisa menilai saya melalui apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan dan apa Iya. yang saya katakan, itu kan dinyatakan oleh pikiran saya. Betul tidak? Betul, Kalau coba kalau lihat betul. pohon beringin, bisa nggak dia mengatakan, "Hai, aku pohon beringin"? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia makhluk yang tidak memiliki pikiran. Coba lihat babi. Babi bisa nggak bilang, "Saya babi"? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya pikiran. Ya, yang memiliki pikiran itu hanya manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan apa kehendaknya. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Allah memiliki firman, kita memiliki pikiran. Itu korelasinya.
Gimana? Sudah paham di sini? Maksud kalau menurut saya sih Kak, gini, kenapa kita tidak bertujuan untuk Sekarang menyembah saya tanya. kepada Sang Firman gitu. Maksudnya? Loh, gimana saya menyembah Allah kalau tidak Allah itu menyatakannya melalui firman-Nya? Betul nggak? Kita hanya bisa mengenal Allah kalau Allah itu menyatakan dengan firman-Nya, dengan pikirannya, kan gitu. Bagaimana kalau cara kamu mengenal saya kalau saya tidak memperkenalkan diri saya dengan pikiran saya? Sebab apa yang dinyatakan oleh pikiran saya itu menyatakan siapa diri saya. Nyampe nggak sih di sini? Nyampe. Menurut saya sih Kak, Apa? gini Kak, kalau kalau menurut saya sih Kak, Yesus itu hanya sebagai terminal lah atau tempat estafetnya firman gitu Kak. Oke, saya tanya, Allah SWT gimana cara memperkenalkan dirinya? Dengan cara apa dia? Dengan cara berfirman, tapi melalui perantara. Saya tanya, ketika Allah memperkenalkan dirinya sebelum kepada Muhammad, ya kan dia memperkenalkan dirinya kepada malaikat dong, kepada Jibril, betul nggak? Dengan cara apakah Allah Betul. memperkenalkan dirinya kepada para malaikat atau Jibril? Iya, dengan cara berfirman. Tanpa firmannya, Allahmu itu nggak akan bisa ngomong, nggak akan bisa menyatakan dirinya, nggak bisa mengekspresikan Betul. dirinya. Nah itu, jadi firman ini Betul. bukan dikatakan terminal, kayak pikiran yang satu di dalam diri saya. Demikian firman itu satu di dalam diri Bapa, Allah kami yang Esa itu. Kalau tanpa pikiran, tadi saya sudah analogikan, pohon itu nggak bisa bilang, hai saya pohon, kenapa? Karena dia tidak punya pikiran, karena dia tidak punya firman dalam dirinya. Sama seperti babi tidak bisa mengatakan aku babi, nggak bisa karena dia tidak punya pikiran. Dia cuma bilang ngok ngok ngok, dengan instingnya dia lapar, dengan instingnya dia bertahan hidup. Nah itu kan naluri namanya. Tapi apakah hewan berpikir? Apakah tumbuhan berpikir? Tidak. Sama seperti manusia, kalau manusia tidak berpikir, dia tidak bisa menyatakan dirinya. Demikian Allah tidak akan mungkin bisa menyatakan dirinya tanpa firman-Nya. Jadi firman itu adalah satu di dalam diri Allah untuk menyatakan dirinya. Dengan firman dia menciptakan alam semesta. Dengan firman dia menyatakan dirinya, mempernyatakan dirinya. Menyatakan dengan mempernyatakan beda ya. Menyatakan itu dengan kata-kata atau dengan suara. Tetapi mempernyatakan dirinya, membuat jadi nyata. Paham di sini? Jadi bagaimana cara saya menyembah Allah? Ya melalui firman-Nya. Kalau saya menyembah Allah, saya otomatis menyembah firman-Nya. Kamu berbicara dengan saya, yang kamu dengar suara saya, kamu otomatis berbicara dengan roh dan tubuh saya sekaligus. Karena pikiran saya satu di dalam roh dan di dalam tubuh saya. Kamu nggak bisa pilah-pilah Enggak, saya. Kalau sebentar, kalau kamu mau milih berbicara dengan tubuhnya Agatha, silakan berbicara dengan mayat. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak akan ngerespon. Maka pikiran saya satu di itu dalam yang saya tubuh maksud, saya, satu di dalam roh saya. Kalau kami menyembah Allah yang Esa, otomatis kami menyembah firman dan rohnya. Inilah yang namanya Tritunggal. Kami tidak mungkin bisa memilih, kami mau nyembah Bapa aja tapi nggak firmannya, nggak bisa. Kalau kami menyembah Yesus yang adalah firmannya, otomatis kami menyembah rohnya dan Sang Bapa. Karena satunya Esa, satu kesatuan dalam satu hakikat Allah. Ini terlalu clear menurut saya. Prof, paham yang saya jelaskan? Tes baru masuk. Oke. Gini Kak, kami mengimani, maksudnya dalam bentuk dia Jibril sama Muhammad. Tapi kami tidak menyembahnya begitu. Oke, analogi ya. Kami mengimani, tapi kami tidak menyembah. Saya langsung ke sini ya. Ini firman Allah nggak? Ini perkataan Allah yang ditulis nggak? Betul nggak?
Ozan. Iya, Nyampe. iya, iya. Oke, kamu bisa mengenal Allah dari mana saya tanya? Dari mana kamu mengenal Allah? Bagaimana Kak? Dari mana kamu mengenal Allah? Dari mana saya mengenal Allah? Ya, Ya, saya percaya bahwa bumi ini tercipta karena Dia. Mending kau jawab gini bang, dari mata turun ke hati bang, itu lebih make sense. Dari mana Ya, datangnya segala sesuatu. Allah? oke, saya tanya, Segala sesuatu bisa yang nggak? ada di Sekarang- yang ada di bumi ini, nah adanya Tuhan. Bentar, saya tanya. Nih. Nggak bisa bro, karena alam ini nggak bilang, nggak memperkenalkan Allah. Kau tanya, ketemu kau sama pohon beringin nggak bilang. Tapi kan ada "Hei, perantara penciptaannya yang Allah." menyampaikan, Nggak ada Kak. bro. Sabar. Kamu mengenal Tapi kan Allah ada dari Muhammad. perantara yang menyampaikan. Ya. Makanya saya bilang ya. Kamu mengenal Allah dari Muhammad, betul? Betul, Dari nabimu kan? Sekarang saya tanya, betul. bisa nggak kamu mengenal Ya. Muhammad tanpa Allah? Bisa. Bisa nggak kamu mengenal Muhammad tanpa Allah? Bisa. Bisa, dari buku-buku apapun yang menuliskan tentang dia kan. Sekarang saya tanya, bisa nggak kamu mengenal Betul. Allah tanpa Muhammad? Bisa. Nggak bisa. Siapa yang memperkenalkan Allah SWT selain Muhammad? Kami Kak, kami mengenal segala Ya, nabi dengar. yang pernah diturunkan. Kamu kan mau berpikir, enggak, Musa itu nggak Islam bro. Musa nggak kenal Allah SWT. Yohanes, Isa itu nggak Islam bro. Isa itu nggak agama Islam bro. Jangan, kita mau pakai otak kan? Ayo kita pakai otak. Islam itu baru ada di abad 7 bro. Nggak Tapi mungkin Isa mengajarkan itu satu beragama hakikat Islam. Kak. Kita berbicara logika. Kamu Tapi tadi ngomong mengajarkan logika, satu saya suka. hakikat. Tapi yang diperkenalkan Ya. Isa lo SWT. Yesus itu tidak pernah memperkenalkan Tuhan negeri Iya. Mekah. Ya, makanya saya bilang kamu hanya bisa mengenal Allah SWT. Umat Islam hanya bisa mengenal Allah SWT melalui Muhammad. Tanpa Muhammad, Allah itu tidak dikenal. Tetapi Muhammad bisa dikenal tanpa Allah. Siapa yang bergantung, siapa yang digantungin? Allahmu bergantung Muhammad, tetapi Muhammad tetap hidup, tetap ngewek tanpa Allah. Setuju nggak? Setuju, harus setuju. Harus setuju. Nah, jadi siapa sih ini yang ketergantungan? Allah. Muhammad nggak tergantung Allah, tapi Allah tergantung sama Muhammad. Jadi siapakah Allah yang Maha Kuasa? Hah? Bahkan Allahmu menurunkan ayat karena Putus-putus Muhammad. suaranya Kak. Jadi enggak ini Kamu yang enggak. putus-putus. Coba saya tanya, Pak Prof, kok jujur ya? Kok kan cemas mikirin Al-Quran kan? Halo Pak Prof, tes. Halo, Pak Prof. Pak Prof lagi boker. Ya, coba saya tanya kamu sekali lagi. Bisa nggak Allah memperkenalkan dirinya tanpa Muhammad? Bisa, karena kita mengimani semua para nabi yang pernah diturunkan. Kau kenal Isa, kenal Yahya, kenal Musa dari mana? Dari Muhammad. Sumber iman Islam itu hanya dari Muhammad. Kenapa? Karena kamu mengenal Allah dan semua kisah-kisah Ibrahim siapapun itu melalui Muhammad yang mencetuskan Quran ini. Tanpa Muhammad nggak ada Quran. Karena wahyu turun hanya kepada Muhammad. Ya. Kalau kamu mau pakai logika, ini lag nggak sih, Pak Prof? Oh nggak lag.
Jelas, Halo. jelas, Kak, jelas. Kok nge-lag sih di bawah? Masa sih? Lag? Aku Lag, enggak. lag, lag. Suaraku hilang. Tes, tes, tes. Suaraku ada nggak yang di bawah? Coba. Di tempat aku enggak nih. Aman, aman, aman. Ini di HP ku satu lagi enggak loh. Ada semua. Iya, ini aman. Kok gimana sih? Aman. Jaringan kalian itu yang di bawah. Ah, emang kurang Iya, itu. ajar. Tuh aman kan, di bawah aman kok. Lag katanya 15 orang ini berarti kayak naik ke pohon dulu. Coba saya tanya Itu Pak komentar, Prop. Pak Prop ini. komentar semua nge-lag kok. Saya kan enggak Oke, oke. cerna apa yang kakak sampaikan. Oke, sekarang saya tanya Pak Prop. Pak Prop, bisa nggak Pak Prop kenal Muhammad tanpa Allah? Kenal Muhammad tanpa Allah. Bisa, bisa. Dari bukunya, Ada. buku-buku John of dongeng Damascus. banyak bisa. Dari Tapi bisa nggak Pak Prop kenal Allah tanpa Muhammad? nggak mungkin, impossible. Nah ini. Jadi siapa yang tergantung? Siapa yang ketergantungan di sini? Allah. Muhammad bisa dikenal orang tanpa Allah, tapi Allah tidak akan bisa dikenal siapapun satu orang di dunia ini tanpa Muhammad. Kau kenal Isa, kenal Abraham, Ibrahim, kenal Musa, itu dari mana, Prof? Kan dari Alkitab. Yang saya bilang Ibrahim loh, Ibrahimnya Oh. Quran. Ibrahim. Dari Al-Quran. Iya. Hanya dari Quran. Quran itu bersumber dari mana? Muhammad. Perkataan. Muhammad. Jadi siapa di sini yang tergantung? Allah. Iya, Allah tuh nggak akan dikenal tanpa Muhammad. Kenapa? Karena kakeknya Muhammad itu menyembah berhala, Menyembah berhala. bukan Tuhan negeri Mekah. Tapi Tuhan negeri Mekah siapa tahu? Itu juga. Sama juga, sama. Sama sih. Sama. Nah, gimana menurut kau, Ozan? Kau kan mau berpikir kan? Aku kira kau mau berpikir loh. Aku keras sekali loh berpikir. Sampai ubanan aku loh, Prof. Sampai jerawatan aku loh. Cemas memikirkan Al-Quran ini loh. Aku sampai Aku terus bosan. berlogika. Sampai habis. Sampai nggak berpikir, dia cemas terus dia mikir Al-Quran. Ngapain dicemaskan, Kak? Aku cemas nengok kalian. Kok bisa kalian percaya sama dongeng satu orang? Itu loh. Gimana menurut kamu? Dari semua Ozan? agama-agama yang ada di Indonesia ini, Kak, hakikatnya itu hanya ada satu Tuhan, Kak, gitu. Iblis Bukan pun tiga mengetahui Tuhan. itu. Tuhan itu cuma satu. Iblis pun tahu dan iblis gemetar akan hal itu. Itu ada ayatnya. Nggak kaget aku kalau Tuhan itu cuma satu. Jadi, Nggak lantas pertama ayam. itu- Enggak. Iblis aja tahu kok. Apa hebatnya Tuhan satu? Iya. Lalu? Jadi yang saya tuntut itu hanya Tuhan satu itu aja, bukan Tuhan tiga. Oke. Kalau gitu kenapa Allah mengatakan dirinya kami? Kalau gitu kenapa Allah mengatakan dirinya kami kalau satu? Karena banyak ya bang ya. Loh, aku ketawa. Bingung kan? Itu kan firman. Itu kan firman, Kak. Terus firman beda sama Allah. Firman Nah, ini itu gimana? disampaikan Kami itu agar siapa? nalar kita bisa. Ya, kami itu siapa? Kami itu siapa? Aku sama Pak Pro sama Bang David ini kami. Tigaan, tiluan. Nah, kalau Allah kami siapa? Dia sama siapa? Ame siapa? Ame Jibril? Ame Onta? Ame Arsi? Ame siapa? Hah? Ame Nikita Mirjani? Ame siapa? Atau kok ame-ame? Yang mana bang? Ayo dong, pakai dong logikanya. Allahmu bahkan mengakui ada banyak Tuhan di dalam Quran. Boleh tunjukkan?
Ya, mau saya tunjukkan. Allah ini mengakui Tuhan kami loh. Serius. Kaget nggak? Ayam-ayam gitu dong. Ayo dong, kaget dong. Ayolah, kaget dong. Ya, ini masih ya ayat pamungkas saya ya Pak Prof ya. Al-Baqarah 144. Itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Tuhan mereka. Allah mau mengakui Tuhan yang diberikan kitab Injil dan Toret. Toret. Gimana Bang? Jadi kalau kamu percaya Allah itu satu, Tuhanmu percaya Tuhan itu banyak. Iya, kamu percaya Tuhanmu satu, tapi Tuhanmu musyrik loh. Nah, Tuhanmu percaya ada Tuhan yang lain. Agak lain abang Tuhan kau ini. Abang ini berlogika tapi belum baca Qurannya. Selesaikan dulu lah. Lucu-lucu loh isinya. Serius. Serius. Isinya kocak. Ayo bang, aku ini udah puluhan tahun ya memikirkan Quran ini ya bang. Serius. Dulunya ya Pak Prof, aku tuh punya Quran tapi nggak ada terjemahannya. Akhirnya aku baca terjemahannya dan akhirnya aku tercerahkan. Saran saya untuk 931 orang di dunia ini dan di TikTok ini ya, kalian harus punya Al-Quran dengan terjemahannya. Kenapa? Nanti kalian buta kayak saya. Jangan mau. Cari yang ada terjemahannya. Saya punya banyak Quran tapi nggak ada terjemahannya. Saya akhirnya penasaran, saya cari terjemahannya. Dan akhirnya saya ngakak loh waktu penciptaan ada kapal Flying Dutchman lewat. But. Gimana tuh? Prap udah pernah baca waktu penciptaan ada kapal yang lewat? Surat kolam ya, kolam ayat 1 ya. Iya, itu adalah kolam itu adalah ciptaan Allah yang pertama. Nah, gimana kau? Makanya saranku kalian tuh baca yang terjemahannya, yang ada terjemahannya. Ya. Hilang dia. Aduh, Tuhan. Serius loh. Kalian tuh kalau udah ngomong nalar, aku semangat kali loh, Prof. Otakku ini penuh dengan EMC kuadrat. Terlalu memalukan. Tuh. Oke, kita naik lagi ya Kak, naik lagi. Saya langsung pertanyaan gini aja, masih terkait kitab tadi. Kakak langsung jawab ya atau tidak. Jika sebuah kitab ditulis di satu masa, tapi masih dilanjutkan ke masa berikutnya, misal dari satu abad ke abad berikutnya, yang terhitung penulisan itu dari abad berapa ke abad berapa? Apaan sih? Ngomong apa? Yang jelas. Contoh, saya kasih contoh langsung konkret. Misal suatu kitab ditulis di abad pertama, tapi karena penulisannya berganti-ganti atau mungkin ada revisi, penulisannya itu hasil akhirnya selesai di abad ketiga. Kitab itu ditulis di abad keberapa? Apaan sih kamu nanya apa sih? Nggak dengar. Tadi kan kita bahas tentang Injil yang 4 itu ditulis di abad pertama atau seperti klaim saya ditulis di abad kedua, benar bukan? Di mana? Mana coba? Saya bisa buktikan Ya, bahwa silakan. banyak sekali Silakan. banyak sekali dari Silakan Injil itu. buktikan. Gini bang. Oke. Dengarkan saya. Kakak tahu, oke. Kakak tahu kodeks Sinaiticus? Oke, dengarkan saya. Matius. Kakak tahu kodeks Sinaiticus? Saya nggak peduli. Kakak, kita bahas histori, kita bahas sejarah. Jangan diturunkan dulu saya. Penulis Kakak Matius tahu siapa? Sinaiticus? Saya tanya kamu, penulis Matius siapa? Bukan Matius. Lalu siapa? Bukan Matius. Siapa? Saya tidak tahu. Loh. Lihat. Oke. Kalau kamu tidak tahu penulis Matius siapa, kenapa kamu malah menuduh yang nggak jelas yang menulis Buktikan Matius? pada saya jika Matiuslah yang menulis. Goblok. Udah goblok. Saya kasih satu bukti ya. Saya kasih satu bukti. Kamu tadi bicara tentang Injil. Ya, makanya saya bilang tololnya udahan. Nih, siapa yang nulis? Ini orangnya sendiri ngomong. Ini Lukas. Contoh Injil Lukas.
banyak orang, ini tulisan ini, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa seperti yang disampaikan kepada kita tentang pelayan firman, ya kan, dikatakannya. Karena itu setelah aku menyelidikinya dan menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal, aku mengambil keputusan untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ini salah satu penulis Injil Lukas. Dia membukukannya, terus siapa yang nulis? Oke, kita baca lagi. Yohanes, penulis Injil ini. Ya, ini makanya kalian goblok gimana? Ini lagi, Yakobus juga rasul, ini juga menulis. Ini surat, makanya ditulis sama Yakobus. Semua. Ya, ini Petrus juga menulis. Salam. Petrus, rasul, dia yang nulis. Oke. Ini, saya baca lagi nih, Wahyu. Makanya kamu tuh goblok. Siapa yang nulis? Inilah wahyu dari Kristus. Dia menulis. Ini semua tulisan para rasul. Loh kok gimana kamu? Siapa yang nulis? Kalau tidak rasul ini menulis, ya makanya kamu ngerti. Kamu bicara tentang manuskrip. Manuskrip itu salinan. Ngerti nggak salinan? Penulisnya dan tulisannya itu namanya autograf. Saya ajarin kamu, ya. Penulisnya itu adalah rasul-rasul. Tulisan pertama mereka namanya autograf. Lalu itu disalin. Ini yang kita namakan sebagai manuskrip. Salinan dari autograf. Bisa bahasa Indonesia? Jangan goblok. Ngerti nggak? Kamu mengklaim Matius, bukan penulisnya Matius. Terus siapa, saya tanya? Nggak tahu. Ini kan klaim bodoh, ini kan tuduhan bodoh. Jelas-jelas rasul menulisnya. Tapi kamu klaim bukan tulisan rasul. Kalau begitu siapa penulisnya? Kamulah yang membuktikan. Kan gitu. Kalau kamu menuduh bukan Matius, bukan Lukas, bukan Yohanes, bukan Markus yang menulis, siapa? Mungkinkah sapi betina? Mungkinkah semut? Mungkinkah jin? Makanya kamu masih nggak tahu malu, naik. Makanya saya nggak peduli. Kalau kamu nggak peduli, namanya bukan diskusi. Nggak tahu malu, naik. Nah, mudah aja kak ngebuktiin ya. Kakak nggak usah main nurunin saya terus matiin chat saya, mudah. Ini dengarkan saya. Karena kamu bilang saya tidak peduli, ngapain lagi kamu di sini? Bukan itu. Loh, tadi kan saya mau menunjukkan, ya kan, mau membuktikan secara logika. Kamu bilang saya nggak peduli. Kalau kamu tidak peduli, terus untuk apa? Enggak kak, saya juga menunjukkan apa. Gini, saya menulis sebuah buku. Buku ini berdasarkan kesaksian saya tentang seseorang. Seperti itu kan POV Injil kan. Injil Yohanes, POV Yohanes tentang Kristus. Injil Matius, POV Matius tentang Kristus. Apa POV? Yang lucu adalah, Tanya saya apa nah, POV? sudut pandang. Terus? Nah, yang lucu adalah ketika Injil Matius menulis dari sudut pandang Matius, Injil Matius menulis Matius itu gimana? Bentar, Injil Matius menulis Matius itu gimana? Ya kan dari POV Matius, dari kesaksian Matius. Penulisnya siapa? Kalau berdasarkan apa namanya ajaran Kristen atau ajaran gereja, tentu saja Rasul Matius. Mungkin tidak. Kalau menurut Islam siapa? Islam nggak ngurusin itu. Ya Kakak, sudah, kalau nggak ngurusin cabut. Loh, kalau kamu bilang Islam nggak ngurusin, kamu ngapain ke sini? Terus kamu ngapain ke sini? Itu pertanyaan saya.
ketika saya mau menjelaskan, saya nggak peduli itu, ya saya turunin. Terus kamu di sini lagi, saya nggak ngurusin, ngapain di sini sayang? Logi kamu. Halo, jangan Rizal, mau bertanya apa? Aku kan nanya tadi. Apa pertanyaanmu? Pertanyaan saya kan kamu ngomong tadi Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Salah. Jadi menebus manusia dari dosa gitu. Iya. Terus ngapain dia harus mati? Kan dia Tuhan, ngapain harus mati? Lah kan orang yang mati juga diselamatin. Emang kayak Tuhan kamu, nggak ada yang diselamatin. Kayak gini, ngapain dia mati? Yesus itu kan janji sama Adam. Dia mau nyelamatin Adam. Yesus janji sama Abraham mau nyelamatin Abraham. Abraham dan Adam sudah mati. Makanya dia ke dunia orang mati mau ngejemput si Adam dan si Abraham ini dari kuburan. Makanya rohnya itu diangkat ke Firdaus. Itu loh. Ya kali Tuhanmu cuma nyelamatin orang yang hidup. Yang hidup aja nggak diselamatin. Berarti Tuhan kamu lemah dong. Tuhan saya hebat dong. Dia menyelamatkan orang yang sudah mati dan yang hidup. Tuhan kamu ada dulu lah bikin. Ada. Tuhan kamu aja belum ada, Rizal. Justru Tuhan kamu yang nggak ada hebat-hebatnya, menampakkan diri aja dia nggak bisa. Menurut kamu secara logika ya, orang yang mati itu lemah atau kuat? Bangkit itu, bangkit. Enggak, menurut kamu manusia yang mati itu dan disalib lemah atau kuat menurut logika? Lemah lah. Berarti Tuhan kamu lemah dong. Lo dia mati atas kehendaknya kok. Tuhan saya itu mati, dia sendiri yang bilang, Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Walaupun dia dibunuh, dia itu tidak bisa mati sampai dia sendiri yang menginginkan kematian itu. Makanya kau nggak pernah baca Alkitab, ya. Kalau dikatakan lemah, manusia mati nggak bisa bangkit lagi, itu lemah. Ya, sama kayak si Cecep, pria random mesum yang istrinya bececer di mana-mana. Dia itu mati, terus dia nggak bisa bangkit. Ini lemah. Kalau Yesus itu kuat, punya kuasa. Dia mati karena mau menyelamatkan. Beda mati karena berkorban, beda mati karena dia memang udah tua atau keracunan. Ya, kamu lihat sana, pahlawan yang gugur di medan perang, apakah dia lemah? Dia kuat. Kenapa? Korban. Dia berkorban demi sesuatu. Demikian Yesus juga berkorban demi banyak orang. Masa kamu bilang pahlawan yang telah gugur itu lemah? Yesus mati itu karena dia berkorban, gitu loh. Paham? Beda loh orang yang mati disalib dengan orang yang mati berjuang, itu kan beda. Yesus Masa itu kamu kan nggak bisa bedain? berkorban. Yesus itu berkorban demi banyak orang. Enggak dalam Gini, saya ceritakan. Gak usah ngomong sejarah, saya bicara Alkitab. Yesus itu berkali-kali mau ditangkap, tetapi dia tidak mau. Ya, tetapi dia tidak bisa. Waktu dia mau dirajam, dia menghilang. Yesus itu bisa tidak disalibkan, tetapi dia berkorban demi apa? Demi orang-orang yang sudah mati di zaman Nuh, di zaman perjanjian lama. Itu loh, ya, dia bisa hilang, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati, Lazarus. Berarti dia punya kuasa. Dia itu berjuang dan dia itu berkorban. Makanya di dalam Ibrani 2 dikatakan ya, dia menyelamatkan orang-orang yang seumur hidupnya takut akan kematian. intinya gini. Ibrani 2 ayat 15 sampai 16. Coba kalian baca teman-teman. Ya, jadi Yesus itu berkorban. Dia memperjuangkan kita semua supaya kita tidak binasa. Seperti itu. Intinya Masa begini ini kata. seperti ini aja kamu nggak? Halo. Tadi kan kamu ngomong orang yang mati itu lemah. Berarti Tuhan kamu lemah dong. Ya, Tuhan saya berkorban, beda. Beda, berkorban itu kan udah dibilang dia itu punya kuasa, Bang. Saya kasih tahu di dalam Alkitab, dia berkali-kali dibunuh. Dia meredakan badai aja bisa, Bang. Dia punya kuasa. Tetapi dia tidak menunjukkan itu sampai saatnya yang tepat gitu loh. Dia itu sengaja mati karena memang sudah waktunya. Dia berkali-kali menghindari kematian itu. Karena apa? Waktunya belum tepat. Gitu loh. Ya. Kok Kok Tuhanmu dulu adakan.
Kalau dia memang hebat, ada dulu batang hidungnya. Itu loh. Kan jelas ya, kalau kita baca keempat Injil sinoptik, dia itu punya banyak sekali kuasa. Ya, menyembuhkan orang ini. Orang buta yang tidak punya mata, itu dia bikin. Orang yang patah tulang, lumpuh, itu dia bikin jalan. Orang yang pendarahan dia sembuhkan. Dia itu punya kuasa. Orang mati aja dia dihidupkan. Itu loh, pikir sampai situ. Berarti dia sangat-sangat kuat. Iya. Terus kenapa dia mati? Dia memang sengaja mati, berkorban. Di saat yang tepat itu, dia menyerahkan dirinya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, dia menyerahkan dirinya. Petrus waktu itu mau memberontak, diirisnya kuping penjaga-penjaga Romawi itu, tentara Romawi itu, sama Yesus biarin Petrus. Ya, ditempelkannya lagi kupingnya. Sengaja gitu loh. Ini, kalian ini kan cuman punya 3 ayat ya, kalian nggak ngerti apa-apa. Bagaimana kalian memahami kronologi dari penyaliban kalau kalian cuma punya tiga kalimat? Bisa apa? Bisa kenal apa kalian dari Yesus? Dari 3 kalimat gak bisa apa-apa. Tetapi ini semua menceritakan bagaimana dia itu mengorbankan dirinya demi banyak orang. Ya, 4 penulis Injil, ya, dari yang mereka saksikan, itulah yang dia beritakan kepada kami semua. Kesaksian orang-orang yang bersama-sama dengan dia ini. Inilah yang menjadi dasar kenapa orang Kristen itu mengimani bahwa dia betul-betul Tuhan. Tuhan yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Kenapa? Rupanya manusia tapi kuasanya kuasa ilahi. Pekerjaannya itu pekerjaan ilahi. Coba, saya tanya kalian. Menyembuhkan, ya, menyembuhkan orang lumpuh, itu pekerjaan siapa? Membangkitkan orang mati, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan ilahi itu semua. Apa pertanyaanmu? Yohanes 17 ayat 3. Ya. Apa yang mau kamu tanya dari Yohanes 17 ayat 3? Dalam Yohanes 17 ayat 3 kan mengatakan Apa yang mau kamu tanyakan? Yesus adalah utusan, benar? Apa yang mau kamu tanyakan dari Yohanes 17 ayat 3? Yang saya ingin tanyakan, Yesus adalah utusan, itu benar atau enggak? Betul? Berarti Tuhan kamu diutus, gitu? Iyalah. Berarti dia bukan Tuhan dong? Masa ada... Bagaimana Tuhanmu tidak mengutus firman-Nya untuk mengatakan dia Tuhan? Dan secara logikanya kayak gini. Saya tanya kamu. Enggak, dengar dulu. Malaikat Jibril, Dengar dulu. kamu harus mendengarkan saya. Saya menjelaskan. Malaikat Jibril kan diutus sama Tuhanmu. Membawa apa? Membawa firman-Nya. Firman-Nya itu kan diutus kan? Diutus oleh utusan. Sudah disampaikan kepada Jibril itu firman-Nya Tuhanmu. Apa firman-Nya Tuhanmu? Contoh. Akulah yang awal dan yang akhir. Contohnya gitu. Nah, firman itu kan dibawa sama si Jibril, ditenteng-tenteng firman-Nya Tuhanmu itu, disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya. Firman-nya itu baru lagi ditenteng-tenteng lagi, disampaikan lagi. Jadi firman Tuhanmu itu ditenteng sama Jibril, tetapi firman Allah kami datang sendiri. Yohanes 17 ayat 3 saya jelaskan, kalau kamu mau hidup kekal, kamu harus mengenal Yesus dan harus mengenal Allah yang benar. Jangan kenal Allah berhala, Allah palsu, Allah yang adalah setan, Allah yang adalah malaikat berdosa. Itu Yohanes 17 ayat 3 itu sangat-sangat jelas sekali. Syarat kamu supaya kamu bisa hidup kekal, kamu harus mengenal Allah yang benar. Jangan kenal Allah-Allah yang ngaku-ngaku. 1 Tawarik 16 ayat 26. Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Jadi kamu jangan percaya Allah yang adalah berhala. Harus percaya Allah yang benar. Siapa? Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Gitu, ya. Jadi firman Tuhanmu ditenteng-tenteng dibawa. Firman Tuhan saya langsung datang dalam rupa terang. Baru jadi manusia. Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Nah, itu ya. Yohanes 17 ayat 3 itu syarat hidup kekal, kamu harus mengenal Allah yang benar dan mengenal firman-Nya yang diutus. Kalau firman-Nya itu tidak diutus, maka kita tidak bisa mengenali Allah yang benar.
Nah, siapa yang ngutus Yesus? Bapa. Bapa yang mengutus Yesus. Bukan Allah berhala. Silakan bakso goreng keju. Aduh, enak sekali. Iya Kak Gata mau nanya. Dalam kemanusiaan Yesus itu punya dua roh apa gimana ya? Roh manusia dan roh Allah apa gimana? Dalam diri Yesus ya cuman punya roh manusia lah. Dia kan firman. Firman itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu baru rohnya Bapa. Jadi dalam Sang Yesus itu berdiam firman dan manusia. Manusia itu lazimnya punya roh. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Dan siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri? Jadi Yesus itu adalah firman Allah dan manusia, sepenuhnya manusia. Bukan manusia yang tidak berroh. Tentu Yesus itu punya roh manusia. Gitu, Bang. Oke. Kalau Terima kasih ya Kak. sudah jelas, Ya udah itu. Thank you. berkati. Gitu ya. Silakan, ada lagi mungkin yang mau bertanya. Yang teman-teman Kristen juga boleh gitu. Berarti manusia, yang beneran manusia. Kan dia sepenuhnya Allah dan manusia. Kok berarti manusia? Dia memang manusia. Dia memang manusia dan firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Ya, jadi dia itu adalah firman Allah dan manusia. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Gitu. Kalau Roh Kudus itu pemiliknya itu adalah Sang Bapa. Firman itu juga milik Sang Bapa. Kenapa dituhankan ya? Karena firman Tuhan itu Tuhan. Halo, Top Malaysia. Balik lagi. Apa? Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu nafasnya Bapa. Roh Kudus nafasnya Bapa. Kalau Yesus siapa? Yesus itu firmannya Bapa. Berarti Roh Kudus dan Bapa itu menyatu. Satu, bukan menyatu, satu. Lah, terus Tritunggalnya itu kayak gimana? Ya itu dia. Roh Kudus dan firman itu satu di dalam Bapa. Tiga dalam satu, saling mendiami. Kalau nafas sama Bapa itu satu, berarti mereka satu dong. Ya memang Allah kami satu. Siapa yang bilang Allah kami tiga? Terus Tritunggalnya gimana? Tritunggal itu tiga dalam satu. Bapa, firman, dan itu roh kan yang saling mendiami. Kan dalam satu. Saya tanya kamu deh. Kamu satu apa tiga? Satu dong. Oke, badanmu sama nggak sama nafasmu? Sama, Pak. Napas kamu ada di mana? Ada di diriku. Napasmu sama dengan badanmu? Sama. Goblok. Lah, Coba napas kamu itu kan keluar masuk dari hidungmu sama dengan badanmu. Gimana kamu? nafas itu Iya, goblok. Suara kamu sama nggak dengan nafas kamu? sama. Goblok. Nafas kamu keluar dari hidung, suara kamu keluar dari mulut. Ya, ini nada kamu gobloknya luar biasa. Sekolah lagi. Sama katanya. Jadi kalau manusia mati, rohnya hilang. Nampak nggak roh kamu? Udah memang cocok kamu goblok. Hakikat dari manusia saja kamu goblok. Apalagi bicara Allah. Ya kan? Itu si Yasmita yang bilang goblok katanya. Goblok lah. Nafas kamu ini keluar masuk dari hidung. Makanya kalau orang masih hidup, ya orang pingsan, dites itu ini. Kenapa? Roh itu dinyatakan itu melalui nafas kamu. Roh itu dinyatakan melalui nafas kamu. Pikiran kamu dinyatakan melalui suara kamu. Tulisan kamu. Itu berbeda dengan badanmu. Makanya kamu perhatikan ada orang mati. Ya. Kenapa orang mati itu tidak bicara? Karena tidak ada lagi rohnya. Tidak ada lagi pikirannya. Tidak ada, meskipun ada otaknya, tapi tidak ada pikirannya. Karena otak bukan pikiran. Jangan-jangan kamu mengira otak adalah pikiran lagi. Oke, silakan bintang muda. Ada yang mau kamu tanyakan? Halo, Assalamualaikum Mbak Halo. Agatha. Halo. Silakan. Mau bertanya apa, Pak? Ya, pertanyaannya.
Begini Bu Agatha, katanya ini mau diskusi aja sebentar. Kalau hukum di Kristen itu terkait hukum pernikahan yang benar tidak kalau Kristen itu hanya boleh menikah satu kali? Iyalah. Iyalah. Tolong dijawab Ibu Agatha. Iya. Menikah itu satu kali lah. Benar ya, Masa abis benar begitu. menikah lagi. Ya menikah itu satu kali. Ya. Ya, Nggak jelas suaranya. Halo. Suaranya mana? Halo. Kalian dengar suaranya? itu. Kalian mendengar suaranya? Saya tidak mendengar suaranya. Halo. Halo. Kecil, kecil ya suaranya. Bukan kecil, kamu nggak ada. Ya, halo suaranya. Ibu Agatha, halo. Nah, ini udah jelas. Silakan. Oh masa? Saya atur dulu nih. Oh begitu. Bisa didengar ya? Ini sudah jelas. Silakan. Bisa didengar suaranya? Sekarang Oke. sudah. Sekarang sudah. Tadi dibilang kalau hukum terkait masalah pernikahan ini, Bu Agatha, seperti yang dibilang tadi, kalau di Kristen itu yang mengatur hukum pernikahannya hanya boleh menikah sekali dalam hidupnya. Artinya begini, boleh tidak Kamu bertanya nggak? dia menikah lagi mau setelah bertanya, bercerai? Ya, boleh tidak Kristen itu menikah lagi setelah dia bercerai dalam hidupnya? Kalau sudah bercerai dikatakan sudah kawin belum? Sudah pernah, jelas sudah. Iya. Itu kalau sudah bercerai dinyatakan dalam perkawinan tidak? Dikatakan dia terikat perkawinan tidak? Dia tidak terikat, tapi dia pernah menjalin pernikahan. Ya sudah, berarti kawin itu Nah. memang satu kali. Nggak bisa Iya, udah kawin. benar. Masih ada kawin lagi, kawin 3, kawin 4 itu nggak boleh. Kawin itu memang Iya. satu kali. Kalau 2 kali Iya kawin benar. itu namanya Jadi poligami. jadi begini maksudnya, Ibu Agatha. Jadi begini maksudnya. Kalau sudah Dia cerai, ini- kalau sudah dikatakan Ya. cerai, ya kan? Kalau sudah dikatakan cerai, Ya. itu namanya dia terikat perkawinan tidak? Dia tidak Berarti terikat perkawinan sudah tidak ada, toh? tapi dia Berarti pernah melakukan perkawinannya- perkawinan. Dia pernah, perkawinannya artinya masih ada dia atau pernah tidak ada? melakukan perkawinan. Kan Pertanyaan begitu. saya, perkawinannya masih ada atau sudah tidak ada? Perkawinannya sudah selesai, tapi dia pernah menikah. Perkawinannya ada atau tidak ada? Sudah ada atau tidak ada atau ada perkawinannya? Apa yang ditanya nih? Statusnya atau bagaimana? Status Loh, status kalau perkawinannya. ditanya lagi status gimana bahasa Indonesia? Orang sudah bercerai. Orang sudah bercerai. Iya. Artinya perkawinannya ada atau tidak ada? Perkawinannya dia pernah, tapi Sudah sudah tidak selesai. ada. Saya tanya sudah ada apa tidak ada? Kalau sudah bercerai. Beda antara ada dan Oh. ada dan pernah ada. Itu beda itu konteksnya. Pertanyaan saya, perkawinannya itu ada atau tidak ada kalau orang sudah bercerai? Perkawinannya sudah tidak sudah, ada. kalau Tapi tidak dia ada, pernah dia melakukan kawin. pernikahan. Ketika sudah tidak ada perkawinan, dia kawin ya kawinnya cuma satu kali. Berarti kamu nggak ngerti arti perkawinan sekali. Jadi ya, boleh bertanya lagi nih. Boleh. Gitu. Jadi jangan goblok. Makanya ada orang kawin, sudah kawin lagi. Itu baru namanya kawin berkali-kali alias poligami. Kalau perkawinan di Kristen itu cuma satu kali. Indonesianya ini bahasanya diperbaiki. Kalau namanya sudah bercerai, bisakah kita sebut itu ada perkawinan? Tidak ada. Kalau tidak ada, dia buat perkawinan, baru itu perkawinan. Satu kali. Halo. Oh, tanya Kak, selamat siang Kak. Selamat siang, silakan. Oke, maaf ya Kak, mau nanya. Ini terkait tentang apa nih? Kristologi ya Kak? Boleh, tentang iman Kristen.
Oh gitu ya kak. Oke kak, itu pertanyaan saya. Di perjanjian lama itu kan masih diperbolehkan untuk berpoligami, sementara yang perjanjian baru tuh udah nggak ada itu. Saya nggak Kenapa ya pernah kak? dengar ada di perjanjian lama ada poligami. Ada kak, karena di perjanjian lama tuh lebih menganut kepada Ibrahim, Daud dan nabi-nabi yang lain yang istilahnya melebihi istri Kami yang banyak lah. menganut Ibrahim. Gimana caranya kami menganut Ibrahim itu gimana? Saya belum ngotak. Aku belum ngotak. Iya, yang saya pernah dengar sih kak. Apa tuh? Kayak itulah seperti Daud kan dia pernah nikah lebih daripada satu lah kalau dibilang kan. Lalu? Iya, maksudnya tuh di perjanjian baru itu kenapa dihilangkan gitu? Di perjanjian baru dibilang gimana? Dari dulu di perjanjian lama dikatakan demikianlah mereka tidak lagi dua melainkan satu. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu masih sama, Bang. Tapi tidak ada aturan yang mengatakan boleh poligami di perjanjian lama. Nggak ada aturan boleh poligami di perjanjian lama, juga tidak ada, dikatakan. Iya, tapi iya memang benar tidak ada. Cuman kan dari para para nabi yang terdahulu seperti Daud dan Abraham kan mereka berbuat menikah dosa. daripada satu istri. Mereka berbuat dosa. Dosa itu tidak untuk Oh dicontoh. gitu ya. Iya. Oh gitu. Iya, setiap orang yang berbuat dosa itu bukan ajaran. Itu menjadi contoh bagi kamu, jangan berbuat dosa seperti itu. Kalau di dalam Quranmu kan disuruh malahan ya, nikahilah 2 atau 3. Ya kan? Nah, itu baru perintah. Nikahilah 2 atau 3 perempuan yang kamu inginkan. Nah, itu perintah. Kalau dalam iman kami tidak ada perintah poligami. Nggak ada. Tapi poligami itu Salah kak. kesalahan. Kalau itu saya bantah kak, karena kita nggak bisa menafsirkan Al-Quran itu secara Saya tidak menafsir, ini tulisannya seperti ini, ya. Itu ayat. Iya ibu, kata-kata, iya benar, kata kakak kan itu kata perintah. Loh, itu nikahilah. Itu apa? Iya, baca dulu konteksnya sampai selesai kak. Apa konteksnya? Coba kamu jelaskan. Saya mau tahu. Ya kan katanya kan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Tapi kan di situ kan perintah itu kalau dijalankan itu ada syaratnya kak, bukan sembarangan kita Nggak ada, untuk saya lihat di situ berpoligami. ada syaratnya. Saya nggak pernah ngelihat ada syarat. Makanya saya bilang syaratnya harus Surah adil berapa kak. yang ada syaratnya? Kalau menikah ada syaratnya itu mana? Oh enggak, itu kan di surat An-Nisa itu ayat 3 itu kan kalau tidak salah saya. An-Nisa ayat 3. Apa? Syaratnya apa? Nggak ada Kalau syarat. tidak salah kak. Ada kak. Apa syaratnya? Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Itu kan. Baca konteksnya dari awal kayak kok dibalik-balik kayak gitu kak. Loh, ini kata kamu Anissa ayat 3, ini saya baca ayat 3. Yang barusan dibahas dan dibicarakan oleh Apologet Kristen bersama dengan beberapa penanya yang kemudian menanyakan iman Kristen terkait isi daripada Alkitab atau penulisan-penulisan daripada Alkitab. Dan pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus sebenarnya, yang mana pertanyaan ini mengingatkan kita tentang kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab ditulis dengan sempurna. Bahkan kalau kita belajar sejarah, ya, penulisan Alkitab ini sangat sempurna, ditulis ada tahun penulisannya atau istilahnya tanggal penulisannya, ya, dan siapa penulisnya, ya, dan kepada siapa, ya, ayat itu ditulis gitu lah. Itu sebenarnya kalau kita belajar sejarah itu jelas, ya, lengkap. Jadi saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa kita sebagai orang Kristen punya kitab yang ditulis dengan sempurna, ya. Jadi tentu dalam hal ini kita tidak ragu terhadap isi daripada Alkitab itu sendiri, ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau kita perhatikan di sana, ya,
Alkitab ini ditulis dengan sangat sempurna dan isinya juga ya benar-benar firman Tuhan, di mana Tuhan langsung berbicara kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan berbicara kepada umat-umat Tuhan gitu lah. Ya. Jadi itu sungguh berisi firman Tuhan gitu loh. Jadi penjelasan-penjelasan yang luar biasa dari seorang apologet Kristen di video tadi tentu memberkati kita, ya, menguatkan iman kita, dan sekali lagi mengingatkan kita bahwa Alkitab ini ditulis sangat sempurna dan sangat memberkati, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan atau komentar saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Dan di kesempatan saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami, apapun yang sedang menjadi pergumulan kita. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menolong kita, dan mari kita bertekun mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita dengan iman bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati, ya. Mari kita tetap semangat, mari kita tetap berjiwa optimis, dan mari kita yakin akan pertolongan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini menguatkan iman kita, ya, membuat kita bersukacita dan memberikan kita pengertian-pengertian baru tentang kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab ditulis dengan sempurna. Nah, sekali lagi tuliskan komentar di kolom komentar, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga ya tekan tombol like dan share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.